Selamat malam semuanya. Di sini kita akan membahas ya. Karena udah bosan juga ya melihat trading plan aku. Kita sedikit review nih trading plan orang. Oke, sekali lagi disclaimer on. Di sini aku tidak menjiplak analisa siapapun karena aku tetap punya trading plan. Setiap orang tetap punya trading plan. Mereka punya kepercayaan masing-masing. Mereka punya kepercayaan, punya alasan, punya pedoman, punya data mengapa dan kenapa. Misalnya nih ya, aku percaya bang Bitcoin bakal 32.000, alasannya bla bla bla. Bang aku percaya Bitcoin bakal 8.000, 10.000 misalnya, alasannya bla bla bla, ya kan. Semua orang punya trading plan yang berbeda. Nah, beberapa orang mungkin punya kesamaan dan sependapat, tapi ya pasti ada beda-beda tipisnya. Nggak mungkin persis 100% sama. Bitcoin bakal ke 23.500. Wah, aku setuju bang. Alasannya kenapa? Nggak tahu, ya ikut aja. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya kita akan mulai dari beberapa. Nah, ini beberapa analisa di Twitter yang ya mungkin juga kalian lihat banyak yang FOMO, banyak yang babi bu dan segala macam guys. Nah, jadi di sini aku mau melihat aja, review aja. Oke. Nah, jadi di sini ada plan ya. Dia mengatakan kalau kita jebol di 25.600 ya, kita akan bisa pergi ke 21.000 dan Ethereum bisa balik ke 1.300-an. Sebenarnya salah nggak? Sebenarnya nggak ada yang salah kayak gitu dari plan ini. Ternyata dia mau ngejar di area ini guys. Dia mau ngejar kayaknya RBS ya, resistance become support di area di sini. Nah, di sini kan ada area RBS atau resistance become support ya, sama dengan Ethereum. Di sini ada support, tapi aku kurang tahu ini RBS-nya atau gimana untuk Ethereum. Tapi yang jelas kalau untuk Bitcoin dia targetkan ke area situ ya sebenarnya sah-sah aja. Yang pernah juga aku bilang, ya ada kemungkinan kita akan sentuh ke 21 atau 19. Tapi di situ kan area gap ya, bukan karena yang lain dan liquidity kayak gitu. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, menurut kalian gimana nih trading plan yang pertama? Apakah kalian cocok? Ya, kalian komen ya. Oke, next trading plan yang kedua. Nah, ini juga ada CCC ya. Kalian mungkin tahu juga ini channelnya di Telegram, di di Twitter juga ada ya. Nah, dia punya trading plan kalau ya possible retracement up to 23.600 where we can see Fibo 0,5 support as well as the broken resistance retest gitu. Ya, sebenarnya ini aku cukup setuju untuk sampai ke 23.600 di sini. Kenapa? Ya karena itu adalah Fibo 0,5. Kalau kita hitung dari bottomnya kemarin di 15 ribuan sampai ke pucuknya di kemarin di 31.800, itu adalah Fibo golden area. Nah, aku cocok nih. Dan dia juga bikin di sini kalau Fibo 0,6-nya itu di 21.700 dan Fibo 0,7-nya itu di 20.000. Nah, sebenarnya tergantung juga gitu. Kenapa? Ya karena di situ juga ada yang namanya kita sebut sebagai RBS juga ya, resistance become support juga untuk area tersebut. Tapi kalau di Fibo 0,5 itu kalau menurut aku ya cukup keras juga sebenarnya kalau kita lihat di sini, dan dia bilang ada retest daripada trendline resistance kayak gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Tapi kalau aku sih mungkin lebih cocok yang kayak gini ya. Nah, di sini ada inducement for the retracement. Inducement itu artinya tawaran atau fake out inducement gitu ya. Nah, jadi area itu bisa aja terjebol karena itu hanya inducement, area penawaran yang belum tentu kuat dan bisa aja pecah kayak gitu, inducement namanya. Oke, ini trading plan kedua. Bagi kalian yang merasa cocok trading plan kedua silahkan komen. Kemudian next. Nah, ini juga ini punya siapa ya? Aku lupa juga ini punya siapa. Nah, dia di sini kalau kita lihat dia main trendline dari 2017. Nah, cuman di 2017 itu sebenarnya nggak kena, dan di 2019 itu pas banget dia mantul di situ. 2020 dia dikasih retest dikit jebol gitu ya. Dan kalau menurut aku ini kayaknya kurang valid untuk 2020-nya. Kenapa? Karena ini udah sempat terjebol trendline-nya meskipun terangkat kayak gitu ya. Nah, kemudian di 2022 ini masih hold. Ini bottom yang kemarin kemudian naik, dan di sini kalau kita perhatikan dia punya plan itu kalau aku hitung-hitung ya sama di sekitar 23.000 sampai dengan 22.000 sampai dengan 23 sampai 21 ya. Nah, dia bilang kalau kita akan possible untuk nge-retest lagi trendline yang udah dibangun sejak 2017 gitu. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih mungkin sah-sah aja, tapi ya ini kayaknya agak sedikit rentan. Kenapa? Karena trendline itu ada rentan kejebolan kayak gini guys. Kayak 2020 itu beritanya apa? Itu narasinya kan COVID ya, corona. Jadi harga Bitcoin itu dibalik hampir di low-nya di 2019 itu guys. Ya, nah, jadi sini.
gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita narik trendline, cuman trendline kalau udah kejebol kalau menurut aku tuh dan valid kayak gitu ya. Nah, aku kurang cocok sama trendline di 2020-nya ini aja. Tapi kalau misalnya dia tarik trendline dari 2022 sampai 2023 yang sekarang, ini mungkin ada kemungkinan valid gitu. Kalau kita main dari sininya aja gitu ya. Kalau kita main dari sini aja ada kemungkinan valid untuk nge-retest trendline-nya. Next. Nah, ini mungkin kalian tahu juga Trader G Bond, Trader G yang di Twitter ya. Di Telegram juga ada. Nah, kemarin dia bilang 31,8 adalah pucuk gitu ya. Nah, dia plannya sama-sama aku pucuk, tapi di sini dia masih kayak kapo guys ya. Dia masih target kalau Bitcoin bakal pergi ke 12.500 lagi. Ya, ini adalah area accumulation AMD ya, accumulation, kemudian yang merah ini distribution, dan di sini adalah D, distribution, pendistribusiannya. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca pada trading plan ini, ya, aku kurang setujunya satu sih. Kenapa? Yaitu adalah kita nggak bakal ada new low lagi di 2024. Tapi kalau dia bilang kita ada possible new low di 2024 sampai Januari, Februari kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya di dekat-dekat halving, itu dramanya udah sedikit minim biasanya. Ada drama tapi nggak bakal se ekstrim ini. Tapi ya kurang tahu juga ya, karena narasi itu kan ya, narasi itu adalah gorengan guys. Narasi itu diciptakan sesuai dengan price action. Price action mau terjun dibikinlah narasi bearish. Price action mantul di support, disokong juga dari EMA, pergerakan EMA mau mantul di atas EMA, supportnya kuat, mantul di Fibo 0,5 dan segala macam. Kemudian harga tiba-tiba mantul, tiba-tiba rally atau rally ya. Itu dibikinlah narasi bullish, dan itu narasi itu hanyalah pendukung. Sekali lagi jangan terpercaya sama berita guys. Semua berita itu price action itu based on trennya gitu. Kalau trennya bearish kayak kemarin ya kan, yang tiba-tiba ETF di delay, bukan tidak disetujui, di delay langsung tiba-tiba dump, itu kan udah kebaca. Kenapa Bitcoin naik cuman jemput gap gitu ya. Orang udah pada FOMO, wah udah mantul OTW 32, 34 lagi dan segala macam. Tapi langsung dibabat abis. Kenapa? Karena itulah yang disebut sebagai narasi. Narasi itu diciptakan sesuai based on the trend. Gitu. Kalau nggak ada narasi itu sebenarnya adalah sprint atau turbo. Misalnya nih, ya Bitcoin ini OTW 100.000 misalnya. Harga sekarang di 26.000 misalnya nih. Ya gimana caranya naik biar cepet? Ya dibikinlah narasi-narasi bull. Dibikinlah narasi-narasi good news. Kenapa? Biar orang optimis di market tersebut ya. Aku belajar kripto yang narasi ini sejak 2021 sebenarnya. Karena zaman dulu narasi itu aku pikir itu based on the trend murni. Ternyata enggak guys. Ternyata based on narasi juga. Narasi itu hanyalah sebagai sprint. Tetap orang mau lihat berita jelek dimanapun mereka tetap jaring kok. Karena trader teknikal itu pasti ada. Mereka tetap jaring di support. Exactly. Kalau misalnya supportnya pun kejebol kayak gitu. Oke. Nah ini trader Jibon dia target 12.500. Kemudian next. Nah ini aku kurang tahu punya siapa. Dan di sini dia target kayak bisa lihat di situ ada magnet di area sekitar 9.000 8.100 ya. Nah, ini ada bentukan antara Falling Wedge, kemudian dia pakai Ichimoku Cloud dan segala macam. Di sini narasinya adalah bearish gitu. Kemudian dia bikin demand zone. Demand zone ini di area, ya benar, area RBS-nya lagi. Tapi ini RBS sekitar 2020-an atau resistance become support di 2020-an ya. Nah sebenarnya nggak ada, oh ya ini Twitternya dollar currency ya, kalian cek aja nanti di Twitternya ya. Kalau menurut aku kayaknya agak sedikit sulit untuk new low karena ya nggak mungkin juga semua demand terdekatnya, demand daily, demand weekly itu kejebol kayak gitu guys ya. Nah itu ada beberapa alasan juga kenapa dia bikin target di situ ya, sesuai dengan trendline yang dia tarik. Dia mendapatkan trendline kalau misalnya kita akan pergi ke area tersebut. Salah nggak bang bikin kayak gitu? Ya nggak salah. Semuanya kan trading plan itu kan keputusan di tangan kalian. Kayak gitu ya. Nah jadi dari 5 ini menurut kalian paling cocok di mana? Kalau aku sih paling cocok sih menurut aku yang CCC ini. Ini banyak juga yang prediksi 23.500 kayak gitu guys. Nah untuk sementara waktu kalau plan aku ya masih sama dengan yang plan-plan yang kemarin gitu. Ya. Nah, kita akan pergi ke 23.800 ya. 23.800 itu adalah area terakhir kita untuk RBS ya, atau resistance become support di area tersebut. Kemudian di sini kenapa aku bikin retest? Di sini di 24.600 karena di situ ada EMA 200 weekly ya. Dan ini kalau kita lihat dari
candling weekly-nya udah jelas ini bearish karena ada rejection yang sangat-sangat keras untuk Bitcoin. Inilah dia fake pump yang kemarin yang narasinya apa kemarin Grayscale menang ya. Grayscale menang padahal itu cuman nutupin gap gitu ya. Nah, ini nggak kejemput ya guys ya. Naiknya nggak kejemput, retestnya nggak kejemput. Aku di sini retest untuk sebenarnya cuman mau masuk untuk untuk short gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ya target terdekatnya kayak gini-gini aja dulu. Tapi kalau misalnya untuk RBS yang ini resistance become supportnya di time frame di weekly-nya ini jebol, yaudah aku bakal tunggu di supportnya lagi di area sini. Ya. Nah, support di situ area berapa bang? Ini di sekitar di area 22.500 sampai 21.300. Nah, kalian cek aja lah. Apakah kita akan pergi di sini? Dan indikator untuk bearish juga mendukung di weekly ya. Udah aku bilang kemarin dari Bitcoin waktu di sini ini bear di weekly pada banyak yang nggak percaya ini kita bakal pergi ke sekian banyak yang nggak percaya. Tapi it's okay, nggak masalah ya. Karena di sini ya aku based on my trading plan aja, loss gitu kan. Tapi ya tetap stick on the plan untuk long term ya. Aku belum serok semua guys, sudah aku bilang dari kemarin aku baru cicil 30%. Dan sangkut nggak? Jawabannya tetap sama, sangkut. Karena apa? Karena trendline untuk sementara waktu ini bearish terpanjang. Aku nggak membela diri wah ini cuan dan sebagainya macam ya. Kalau untuk spotnya jujur aja sangkut gitu. Tapi untuk feature ya aku tetap profit gitu. Kenapa? Ya karena untuk spot juga ya itu kategorinya belum dijual. Selagi belum dijual itu belum namanya adalah loss gitu ya. Karena apa? Karena ini ya udah deh spot juga, ngapain juga kita pedulikan barang baru belanja 30%, masih ada 70% untuk all in di bawah dan siap-siap untuk rela yang sangat-sangat super dewa ya. Dan Bitcoin pasti all time high ya. Bitcoin pasti all time high nggak bang? Pasti all time high. Setiap cycle itu pasti all time high. Biarpun nanti ini high-nya kemarin di 69.000, Bitcoin sampai 75.000 atau 80.000 aja, ini udah kehitung high. Atau bukan kehitung high, kehitung all time high ya. Jadi ya nggak usah banyak babi bu, yang jelas kita fokus saja cari area untuk untuk serok dulu area take profit, area target Bitcoin 2025 nanti bearishnya di berapa, itu menyusul guys. Yang penting kita dapat spot, full back kita, moon back kita udah lengkap ya, area serok, area cicilnya kita tahu, dan jangan sampai dana kalian udah habis di sini gitu. Ya, kemarin kan banyak yang FOMO tuh, cepat belanja sekarang sebelum Bitcoin ke 40.000 apa di 30.000, itu namanya bullshit dan goblok gitu ya. Bener-bener orang goblok belanja di pucuk itu, di pucuk weekly itu, di bear di weekly itu adalah orang-orang yang ya biasalah, kalian nggak punya trading plan yang pertama, dan yang kedua cuma ikut-ikutan kayak gitu. Oke. Nah, trading plan aku tetap sama ya, kita pantau aja area ini ya. Nah, nanti aku akan update seiring berjalannya waktu. Apakah kita akan menjebol area-area ini? Kalau ini jebol sih, ya udah deh, ya. Aku akan tambah lagi modal misalnya untuk ke sini. Misalnya. Karena di sini ya bisa dapat 2 Bitcoin kan lumayan ya. Kita swing kan di spot, kemudian di futures juga kita swing kan sampai 2025. Cuan besar guys, ya kan. See you in the next video. Bye-bye.